Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita membahas tentang pohon pepaya ya. Pertanyaan yang paling banyak itu, satu pohon pepaya berapa kilo yang dihasilkan buahnya dengan jarak tanam 3 kali 3 meter. Nah, kenapa yang ditekankan di sini 3 kali 3 meter? Karena kebanyakan orang tuh berpikirnya kenapa harus kan kalau kita buat aturan nih jarak tanam pepaya 3 kali 3 meter, satu pohon pepaya di sini 3 meter baru satu lagi, 3 meter baru satu lagi, ke samping juga begitu. Tapi kan banyak orang yang pada prakteknya kenapa harus 3 kali 3 meter sih, 2 meter setengah juga bisa, 2 meter juga kan aman. Tajuk atau ujung si pepaya itu kan yang penting nggak saling bersentuhan atau masih ada jarak. Nah, jadi gini pemirsa, semakin dekat jarak antara pohon itu buahnya semakin sedikit, semakin kecil dan bla 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 bla, banyak, kita bahas itu di konten lain ya. Intinya jarak ideal 3 meter ini, 3 kali 3 meter, satu pohon ke pohon lain jaraknya 3 meter, itu buahnya sempurna. Nah, untuk buah sempurna ini berapa sih penghasilannya? Anggap nih, oke, saya ikutin deh aturannya 3 kali 3 meter, saya ikutin nih. Berapa yang saya hasilkan setahun? Selama 1 tahun nih, penghasilan si buahnya berapa? Nah, itu kita mau bahas di sini. Begini, satu pohon pepaya kalau di jarak tanamnya 3 kali 3 meter, rata-rata menghasilkan kurang lebih 60 kilo buah per pohon per tahun. Catat, satu pohon setahunnya menghasilkan kurang lebih 60 kilo. Jadi lebih kurangan situ. Tapi angka itu bisa naik, bisa juga turun. Kan kurang lebih ya, tergantung manajemen. Nah, kita bedah di sini supaya jelas. Yang pertama, produksi pepaya dengan jarak tanam 3 kali 3 meter. Rata-rata di lapangan yang paling umum nih, memang kurang lebihnya setahun itu 60 kilo ya per pohon per tahun, setara dengan kurang lebih 20 sampai 35 buah. Jadi 20 buah atau 35 buah itu menghasilkan beratnya itu kurang lebih 60 kilo. Berat buah itu, satu buah biasanya 1,5 sampai 2,5 kg per buah. Satu buah paya tuh kalau kita timbang beratnya rata-rata di atas 1 kilo, 1,5 kilo, 2,5 kilo, ya kayak gitulah. Nah, simulasi yang kita gampang bicara di sini adalah produksi per 1 hektar. Nanti bebas kalian nih. Saya mau ngitung per 1000 meter, per 100 meter, per 1 hektar. Kan tinggal dikurangin aja ya. Nah, untuk jarak tanam 3 kali 3 meter per 1 hektarnya, maka kita akan mendapatkan kurang lebihnya nih 1100 pohon. Nah, tinggal kita kurangin aja. Saya nggak punya tanah 1 hektar. Ya udah, berarti 110 pohon. Oh, tanah saya cuman 100 meter aja nih. Ya berarti 11 pohon. Nah, kayak begitu. Intinya total produksi itu tinggal ditambahin nol-nolnya di belakang. Kalau 1 hektar segini, 1000 meter segini, 100 hektar segini, dengan jarak 3 kali 3 meter. Nah, total produksinya kalau setahun nih, anggaplah kita di 60 kilo. 60 kilo per pohon. Satu pohon menghasilkan 60 kilo. Maka untuk 1 hektarnya kita akan menghasilkan 66 ton per tahun. Ini angka aman nih yang sering tercapai di perkebunan. Nah, sekarang gini, kita jangan terlalu membuai 1 hektar. Takutnya penonton di sini boro-boro tanah 1 hektar. Gitu kan, 1000 meter aja udah untung punya gitu. Nah, kita bahas yang per 1000 meternya aja. Intinya gini, 1000 meter bisa menghasilkan 110 pohon. Nah, 110 pohon kali 60 kilo, kan tadi kan udah jelas ya. Satu pohon bisa menghasilkan 60 kilo pepaya. Nah, berarti 110 pohon dikali 60 kilo. Hasilnya dikali lagi 5.000 per kilo. Maka totalnya adalah 33 juta per 1000 meter lahan kita. Kalau kita tanamin 110 pohon pepaya, maka uangnya adalah dikali 1000. Kan kalau di tengkulak di petani harganya 5.000 sekilo, maka 33 juta. Kalau produksinya bagus, bisa lebih dari itu. Bisa tembus di 70 sampai 80 kilo per pohon per tahun jika
varietasnya unggul, nggak asal buah pepaya aja. Pepaya California bisa, Bangkok bisa, Hawaii, Red Lady bisa. Itu syarat-syaratnya tuh, tanahnya pun harus subur, drainasenya bagus, jadi air tuh nggak becek, tapi alirannya bagus, pemupukannya rutin, sanitasi kebun rapi, air cukup tapi nggak becek. Ingat itu ya, ini bukan angka rata-rata, tapi potensi optimal. Ingat itu, potensi optimalnya bisa sampai ke 70-80 kilo kalau kalian lakukan syarat dan prasyarat yang tadi saya sebutin. Nah, bisa turun juga, bisa-bisa nggak sampai 60 kilo, bisa-bisa turun cuma 30 kilo jika satu, tanamannya terlalu rapat. Nah, ini di awal tadi, kenapa harus 3 kali 3 meter? Kalau 2 gimana kan? 2 meter. Nah, ini kalau terlalu rapat, ini akibatnya paling cuma 30 kilo per pohon, airnya kelebihan, akar jadi busuk, kekurangan kalium, serangan virus, pemangkasan dan sanitasi diabaikan. Kan biasa kan kalau terlalu rapat kita lakuin pemangkasan kan. Ya gitu ya, jelas pemirsa ya. Jadi jarak 3 kali 3 meter itu memang jarak yang direkomendasikan untuk mendapatkan hasil buah yang maksimal. Nah, kenapa sih ditetapkan jarak 3 kali 3 meter? Supaya apa? Supaya aman produktif, itu jawabannya. Tajuk bayangan pepaya nih, ujung yang pepaya nih, jadi tidak saling bertabrakan. Ujung daun pepaya itu sama ujung pepaya lain tidak saling bertabrakan. Buahnya pasti lebih besar kalau dengan 3 kali 3 meter. Penyakit lebih terkendali. Dan ini yang penting, umur produktif pohon lebih panjang. Bukan hasil tertinggi per pohon, tapi hasil paling stabil per kebun. Ya pemirsa ya, jelas ya, begitu aja ya. Kalau nggak jelas, tonton lagi dari ulang videonya. Intinya, nih saya ringkas lebih cepat lagi nih, biar gampang nih. Jarak tanamnya 3 kali 3 meter. Produksi per pohonnya 60 kilo per pohon. Populasinya, nah kalau ngitung 1 hektar 1.100. 1.000 meter, 110 pohon. 100 meter, 11 pohon. Jadi gitu ya. Produksinya, pokoknya kalau setahun, kalau 1 hektar itu bisa mencapai 60 ton. Ya itu sih, itu kita nggak usah bahas yang ini dah, yang kira-kira berat buat para penonton. Kalau disuruh nyari tanah 1 hektar mau nanam pepaya aja, memang seperti ini hitungannya. Lumayan ini ya, lumayan membuai. Tapi ini fakta. Kalau untuk pepaya dengan jarak aman kayak gitu. Ya gitu aja pemirsa. Berbagi tidak pernah rugi. Rugi kalau tidak pernah berbagi. Mohon maaf salah ucap salah kata. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.